Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Syadafa Ahmad Kurniawan, NIM 12021-84248 dari kelas SI 4201, ingin mempresentasikan modul 8 APSI tentang transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Pertama ada tujuan, jelaskan tujuan dan elemen model desain, identifikasi elemen penting dari diagram komunikasi UML, dan sebagainya. Dan ada proses map. Gambar bisa dilihat sebagai berikut. Lalu ada memperkenalkan desain model. Model desain dibuat dari model persyaratan. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Gambar bisa dilihat sebagai berikut. Lalu ada diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut: sequence diagram, communication diagram, diagram interaksi overview. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua use case skenario dan sebuah fragmen dari satu skenario kasus penggunaan. Interaksi UML diagram juga digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Lalu ada membandingkan antara analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari batas UI komponen, service komponen, komponen kesatuan. Lalu ada analisis ketahanan. Analisis ketahanan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Input untuk analisis ketahanan adalah sebuah use case, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case jika tersedia, dan domain model. Output dari analisis ketahanan adalah model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Lalu ada komponen batas. Kelas batas digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya. Lalu komponen layanan, kelas komponen, kontrol, mewakili koordinasi pengurutan transaksi dan kontrol objek lainnya dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Lalu komponen entitas, kelas entitas komponen digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Entitas biasanya terkait dengan objek domain, sebagian besar entitas gigih, entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Lalu ada komponen layanan dan entitas. Komponen entity akan sering memiliki komponen serving yang sesuai. Lalu ada komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Lalu ada menjelaskan proses analisis robustness. Pertama, pilih use case. Dua, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. Selanjutnya bisa dilihat sendiri di. Lalu ada mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Identifikasi elemen dari komunikasi diagram. Lalu identifikasi elemen komunikasi diagram. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, pengarah, dan lain-lain. Lalu membuat diagram komunikasi. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi, menganalisis use case dari diagram aktivasi untuk use case, dan lain-lain. Step 1, letakkan aktor pada diagram. Langkah 2A, mengidentifikasi komponen batas. Langkah 2B, mengidentifikasi komponen layanan. Langkah 2C, identifikasi entitas komponen. Tahap 2D, mengidentifikasi interaksi tambahan. Metode pemeliharaan menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dari tipe yang diperlukan. Metode pemeliharaan pada layanan reservasi objek. Layanan reservasi mengembalikan objek reservasi tidak ditampilkan ke UI. Reservasi kemudian memanggil metode get details reservasi dari objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi. Gambar bisa dilihat. Contoh diagram komunikasi itu ada skenario utama, skenario sekunder. Contoh 1, diagram komunikasi, bisa lihat gambarnya. Contoh 2, diagram komunikasi. Diagram urutan memberikan perspektif interaksi yang berbeda antara objek, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi, buktikan lebih berguna bagi mengembang sorot urutan atau interaksi. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram urutan.
Diagram urutan mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi menunjukkan urutan loop, menunjukkan jalur alternatif, memungkinkan dua atau lebih skenario ditampilkan pada suatu diagram, dan contoh fragmen. Tiga diagram urutan berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari Create Reservation, skenario primer, dan skenario sekunder dalam satu diagram menggunakan fragment out skenario sekunder di mana kamar ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Diagram urutan fragmen yang menampilkan detail lebih halus untuk fragmen get reservation details dan termasuk fragment loop. Contoh diagram urutan 1. Contoh diagram urutan 2. Contoh diagram urutan 3. Ringkasan, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, diagram komunikasi, dan diagram urutan. Sekian.